Pandu. Tadi dipanggil khusus nama kita di sini. Numpang spesial. Oke. Selamat pagi. Iya. Oke, kasih. Iya. Iya, kasih. Oke, tiket sudah ini ya, udah dipegang ya. Ini kapal sandar, selalu ada Damri ya di sini ya. Kapal sandar mau jam berapapun ada standby Damri di sini dengan tujuan Purabaya. Tapi sayangnya dari Purabaya ke sini tidak ada Damri. Oke, jadi kali ini kita berangkat dari Surabaya dengan Dubun Solo ke arah Jakarta ya. Terakhir kita naik Dubun Solo itu tahun 1987 atau 88 ya? Bukan, kita terakhir naik Dubun Solo tahun 97 atau 98 ya? Itu lupa tuh. Dubun Solo kita waktu itu terakhir naik dari Surabaya ke Kupang. Ya, kita ke Kupang. Terus kita lanjut ke Tambua. Tapi sekarang kita naik Dubun Solo ke arah Jakarta. Oke. Dulu pertama kali naik Dubun Solo coba sandar kanan ya. Sekarang sandar kanan lagi. Belakang. Kasih. Selamat pagi. Aduh. Ya, yang mutar minum siapa Mas? Kalau Jakarta nanti. Yang untuk adalah kami siapa? Kami persilakan Anda mengambilnya di pantry di depan bagian belakang sebelah kiri. Rambut tiket Anda masing-masing dan antri satu persatu. Terus petugas kami telah siap untuk melayani makan siang untuk Anda. Terima kasih, selamat makan siang.
Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur. Arah kiblat menghadap haluan kapal serong kiri kurang lebih 10 derajat. Arah kiblat menghadap haluan kapal serong kiri kurang lebih 10 derajat. Bagi kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan sholat berjamaah, Maluku tanpa beta putus pusai, pasir putih aluse, gunung dan tanjung beta Dek 2. Sing baku dapai Dua bos ya. biar Jadi jauh jalannya begini. begini. Jadi kalau mau ke tempat es di bagian tengah jalannya seperti ini. Cirebon Solo ya. Dari ujung Halmahera Ini sebenarnya tangganya khusus untuk apa ya, sepeda motor ya. Karena kan duduk gue itu sebenarnya tempat sepeda motor. Di bagian tengah ini untuk kiri kanan kan itu ruang apa, ruang yang dibelah itu ya kendaraan. Kalau bagian depan dia di depan sana. Ini kita di tengah-tengah. satu nama Oh, asal kan ya. satu suku Maluku manis. Oke, jadi ini adalah top deck dari KM Dobon Solo. Ini kita sambil berlayar ya. Jadi bukan sandar atau lagu jangkar. Ini kita sedang berlayar di Dobon Solo di top deck 9, karena yang 10 itu kan di atas ini deck 10. Biar jauh begini. Ini kita di bagian depan, ini bagian palka. Susunan bentuk palka KM Dobon Solo dan Ciremai itu berbeda ya. Kalian bisa lihat ya. Dobon Solo sekarang dikenal sebagai kapal yang paling molor ya. Jadi kalau tidak molor bukan Dobon Solo namanya. Gitu. View-nya cantik sekali ya. Oke, jadi kalian sudah bisa lihat ya, ini Monkey Island. Ini radarnya nggak nyala ya. Oh ya, di sini ini ada apa, klep angin untuk anjungan. Itu ada gyro kompas, kalau tidak salah namanya. Itu yang di ujung sana itu lampu sorot, ya lampu sorot kiri kanan. Biasanya kalau malam kapten selalu bilang sorot kiri atau sorot kanan, berarti itu maksudnya lampu sorot untuk dinyalakan sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Jadi untuk melihat apakah di bawah ada perahu nelayan atau di bawah ada daratan atau sesuatu yang menghalangi laju kapal gitu ya, supaya bisa dihindar gitu. Kayak ini semua sudah pernah saya bahas ya, mulai dari lampu Monkey Island yang kuning ini, radarnya, jadi tidak perlu dibahas lagi ya.
Ini skoci ya, skoci ada 6 kiri, 6 kanan, jadi 12. Itu nama Dogun Solo sudah situ. Apalagi ya yang belum ya? Oh ini, apa namanya, skoci kapsul, Live Raft ya. Jadi ini skoci kapsul, bukan aksesoris atau hiasan semata ini ya. Jadi ini ada fungsinya. Ini kita di deck 8. Satu nama, satu kandung, satu suku, Maluku, Manise. Ini kantor nahkoda sama kamar nahkoda. Ini kita turun ya. Wah, ini bagus sekali nih. Ini deck 8. Deck 7. Ini kalau yang ini ruang kru khususnya KM, mesin 1, 2. Nanti di tengah itu adalah ruang meeting. Kalau yang ini ruang mualim 1, dokter, sama itu tengah ruang ini ruang meeting ya. Yang di tengah sebelah kiri itu ada pintu bagian depan itu ruang meeting. Dogun Solo ya. Oh, nggak ada nama di sini. Ini hiasan dindingnya sangat bagus sekali ya. Ini ciri khas dari Papua ini. Oke, kita turun ya. Kalau yang ini ruang mualim 2, mualim 3, mualim 4. Sebelah kiri yang ini. Kalau yang ini ruang masinis 1, 2, 3. Yang sebelah kanan kamera ini ya, sebelah kanan. Masih di deck 7. Kita berada di posisi tengah. Ini ada Burung Dogun Solo. Nah, ini adalah poliklinik. Ini kita ke deck luar, deck 7 ya. Ramai. Musola berada di sebelah belakang ya. Oh ya, untuk di Dogun Solo itu tidak ada toilet di sini ya.
Kalau di Ciremai kan ada tambahan satu ruangan untuk toilet. Kalau nggak salah di sini, di belakang sini kan dia punya itu sampai ujung batas belakang dia punya besinya ini. Jadi di Ciremai ada toilet khusus belakang di sini, sementara Dobon Solo tidak ada. Hanya ada tempat wudhu aja di sini. Jadi perbedaannya ada mencolok ya, walaupun tidak pada ngeh mungkin ya. Nah, satu lagi itu bentuk ini posisi apa barang di buritan ya. Itu kan agak gimana bilangnya ya, slide gitu ya, apa slash nyamping gitu. Jadi kan kalau di Ciremai kan semua ini lurus sampai belakang lurus. Oh, ini kan lurus terus agak apa mereng gini, serong gini ya, gitu. Oh ya, ini apa ya? Ini kantin kan ya? Oh iya. Ini tempat nongkrong di sini. Wah, lengkap ya. Minumannya lengkap. Kopi dong, steam Dubai. Oke. Oh, sedia minum ini ya, kopi, susu, teh, ayam goreng, ada es krim. Ini skoci. Nah, ini view-nya ya. Ya, di sini tidak ada tambahan toilet seperti di Ciremai ya. Karena kan ini air wudhu doang ini di belakang. Kalau Ciremai ada tambahan ruangan untuk toilet tambahan. Itu laki-laki tempatnya. Oh, ini ada restoran. Jadi ini dek 6 belakang. Ini jadi gudang ya. Ini kiri kanan gudang ya. Kalau di Ciremai itu kan ini kamar mandi ya. Ini dulunya kamar mandi, tapi di sini dijadiin gudang di sini. Ini kan ruang makan kamar kelas ini. Aduh, beratnya. Aduh. Oh, ini biasanya dijadiin ruang meeting, bisa ruang ibadah juga bisa, karena itu kan ada mimbar di depannya. Ini AC-nya super dingin ya. Kalau dulu Ciremai kan panas, sekarang bisa dibilang Dobon Solo dan Ciremai sama dinginnya. Di sini masih sangat bagus sekali ya. Interiornya, kursi-kursinya masih sangat bagus. Ini bukan mau bandingin ya, tapi di sini memang terawat sekali, beda dengan Ciremai, khususnya ini. Ini sadis ini. Ini super duper dingin ya, jadi sadis sekali nih. 16 Celcius. 16,9 berarti kurang lebih 17 ya. Tapi 16 juga sih ini hitungannya, karena kan masih angka depannya kan 16. Saat di sini dinginnya luar biasa.
Ini dulunya kan minibar ya, Cendrawasih. Nah ini juga dulunya kan ada meja-meja, sekarang udah kosong. Ini juga hiasan dindingnya juga bagus sekali nih. Ini sumpah dingin banget di sini, dingin banget. Oh. Ini kosong ya, dulu kan ada meja-meja dulu ini. Meja-meja seperti ini. Sekarang kan udah kosong. Ini ke belakang bagian palka, bukan palka sih. Kontainer iya palka belakang sih jatuhnya. Oke lah, kita ke depan. Oke, ini deck 6 sebelah kiri. Ini kita masih continuity yang tadi ya, pintu keluar. Nah ini pintu keluar untuk di deck luarnya, namun sayangnya ini dikunci kiri kanan. Deck 6 tuh Dobon Solo ya, dia punya rutenya ini, jangan sampai salah ya. Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, Bobau, Ambon, Sorong, langsung Serui. Jadi tidak singgah ke Manokwari, langsung Jayapura. Ini kalau ke Manokwari hanya perbantuan aja ya. Kemarin kan sempat masuk Manokwari karena perbantuan, karena ini Ciremai kan kebakar kemarin ya. Jadi tambah ekstra aja masuk sementara. Tapi untuk rute trayek Dobon Solo tetapnya ini. Oke. Ini bagus sih interiornya, cantik sekali. Ini Gunung Dobon Solo. Ini nanti kita ke bawah. Itu tadi kita yang ini ya, kelas 1, 2 di situ ya. Ruang makannya. Ini kamar kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah di sini ya. Karena kelas 3, kelas 4 itu di bawah deck 5. Jalan aja lah. Bentuknya sama sih dengan di sini, dengan di Ciremai juga sama. Mungkin ini ya, warna dindingnya sama pintunya yang berbeda. Wih, kursinya masih bagus ya. Ini kalau kita tadi turun dari Anjungan, turunnya ke sini. Oke. Deck 6. Nanti kita lanjut ke deck 5, oke. Karena saya mau istirahat dulu sebentar. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya. Ini sih bagus sekali, ini ada masih utuh ya, dia punya langit-langit. Oh ya, kita lupa, kita kasih lihat dulu ya berapa tinggi kita di sini. Oke, jadi kita di Dobon Solo ini tingginya sangat aman ya, karena tidak seperti di kapal tipe 1000 penumpang di Serimau, di Tilongkabila ya. Kalau itu kan cuman segini dong udah mepet ke langit-langit, dan ada yang sudah memang ke barat gitu ya. Tapi kalau ini di Dobon Solo segini nih. Oh, segini ya. Berapa senti nih? Tuh. Jadi super aman ya. Jadi kepala kita aman di sini, yang raksasa 2 meter ya. Nah, jadi tidak kepentok. Oke. Bisa dilihat ya.
Jadi untuk teman-teman kalau memiliki tinggi yang 2 meter seperti saya itu aman di kapal Dubon Solo karena dia jaraknya segini. Ya, aman ya. Tidak kepentok. Harusnya jika nanti Pelni beli kapal baru diharapkan tingginya kalau bisa 2 kali dari ini ya. Gitu. Karena selama ini yang kita lihat buru-buru bawa barang di atasnya gitu kan. Itu sering ini pecah, dia punya apa ini lampunya itu ya, jadi pecah karena pikulan barang TKBM yang bawa itu, jadi nggak sengaja kena ini atau ada yang ini kena lampu yang di atas itu. Jadi kalau bisa, kalau nantinya memang jadi beli kapal baru, diharapkan kalau bisa 2 kalinya dari ini ya tingginya, supaya selain tidak kepentok sama kepala penumpang lainnya jika ada yang tinggi seperti saya, dan juga untuk menjaga aset lampu-lampu ini ya, karena kan sering saya lihat para buruh barang itu bawa itu kena bagian atas kapal kita ini gitu. Jadi tolong dipertimbangkan kembali ya. Kalau dibilang bentuk dan modelnya sih sama ya, tidak ada yang beda antara sini, Ciremai, Dubon Solo. Ini bentuknya sama semua, dan juga dalam kamar kelasnya pun juga sama bentuknya. Jadi ya begitulah. Kecuali jika nanti beli kapal baru ya, kapal baru yang rasa premium itu, yang harganya 1 triliun itu harusnya lebih bagus dari yang ini ya. Saya kan kemarin ada rencana memang mau beli kapal baru kelas premium. Kalau ini kan kelas mewah pada zamannya dulu. Kan zamannya dulu ini udah paling mewah ini. Mungkin sekarang udah gimana bilangnya ya? Udah biasa gitu ya, udah klasik gitu. Karena kan sudah termakan oleh waktu juga ya. Kita di sini ya seperti inilah kamar kita. Agak berantakan memang, tapi ya begitulah. Ini kan kalau yang ini 1B dia, karena kan dia tidak melihat ke arah laut. Sementara ini kan kita punya kamar kan ada jendela menghadap keluar. Ini kelas 1A dulunya, jadi ekonomi sekarang. Ekonomi 1A, 1B. 1A ini sebenarnya. Ada lemari, ada tempat tidur, ada bantal. Ya begitulah. Oke, jadi ini deck 5 bagian depan. Di sini itu adalah ruangan kamar kelas. Ini dulunya kelas 3 atau kelas 4 ya. 3 dan 4 lebih tepatnya ya. Sekarang sudah jadi kelas ekonomi. Oh ya, ini kan di Dubon Solo ya. Ini Dubon Solo, sementara kalau di Ciremai bentuknya sama, seperti ini ada pintu, cuman kalau Dubon Solo kan ini depan masih ruang kamar kelas ya. Kalau di Ciremai itu kalau kita buka pintu dia sudah kelas ekonomi. Jadi ruangan kamarnya sudah dihilangkan di deck 5. Terkhusus untuk di bagian ini. Nah, kalau di Dubon Solo kan ini masih lengkap ya ruangan kamarnya di kiri dan di kanan. Sementara kalau di Ciremai di deck 5-nya itu kosong ya. Jadi untuk main bola, untuk main kejar-kejaran anak-anak di situ memang enak banget memang karena kosong ya. Di sini masih ada ruangan kamar kelas di Dubon Solo. Biarpun saudara kembar atau sister ship gitu kan, tapi karena modifikasi di Singapura kemarin itu jadi kamar kelas di Ciremai dihilangkan ya lebih tepatnya ya.
Itu sebenarnya di Ciremai itu di dek 5-nya kan mau dibikin kayak restoran gitu kan, cuman kayaknya nggak terlalu ini ya. Jadi kosong gitu bentuknya. Kalau nggak percaya coba aja bandingkan dek 5-nya Dobon Solo dengan dek 5-nya Ciremai. Pasti beda banget. Kan Dobon Solo atas bawah kan ada tulisannya welcome to KM Dobon Solo ya. Tuh, ini yang ke atas ini dek 6. Ini kita di dek 5. Dek 5. Sekarang kita ke dek 4. Nah, ini hancur ini. Ini pasti karena buruh ya. Buruh panggul TKBM dari wilayah tertentu bawa barang pasti kena senggol ini, pecah ini. Jadi untuk kedepannya jika beli kapal baru harus lebih tinggi lagi tinggi deknya. Paling tidak harus 3 meter. Ini udah ditulis dengan jelas ya rutenya Dobon Solo. Karena mungkin sampai dengan saat ini mungkin ya masih ada juga orang yang suka keliru dengan rutenya Dobon Solo dengan Dorolonda. Jadi memang harus ditulis begini, trayek Dobon Solo, biar membedakan Dobon Solo dengan Dorolonda. Karena memang harus diakui banyak orang juga yang masih belum tahu bedanya Dorolonda sama Dobon Solo. Karena banyak orang juga yang masih menanyakan kapan Dobon Solo masuk ke Bitung, masuk ke Ternate, sementara rutenya sudah lama berubah ya. Jadi ya mungkin memang harus begini ya, ditulis seperti ini ya. Oh ya, ini dek 4. Dek 4-nya ada colokan. Ini di Dobon Solo ya. Jadi kalau Dobon Solo dan Ciremai kan hampir sama ke depannya, cuman bedanya kalau di Dobon Solo ini bagian belakangnya masih ada ini. Nah, masih ada tempat untuk ini kelas ekonominya di dek 4. Sementara kalau di Ciremai kan bagian dek 4 ini kan udah ditutup dari sini. Ditutup tembok gitu kan. Jadi tidak ada bagian belakangnya seperti ini di Dobon Solo. Untuk kedepannya sih sebenarnya sama aja ya, cuman yang bedakan itu aja. Ada bagian tengah sedikit untuk di Dobon Solo. Nah, seperti ini. Dia ada celah gitu. Celah sedikit untuk tambah penumpang. Jadi total jumlah penumpang di Dobon Solo itu 1.100 penumpang. Sementara kalau Ciremai itu 800 berapa ya? 850 atau berapa lupa saya. Tapi kurang lebih segitu. Jadi ada seat sedikit itu bisa sangat berarti ya. Kalau dek 3 ini kan tempat kamar ABK ya. Kamar ABK yang ini sama ini ruang kamar ABK. Jadi bukan kamar kelas ya, bukan apa namanya, bukan untuk penumpang. Nah, ini sudah untuk apa, kru kapal ini, akan ada tulisannya hanya untuk anak buah kapal gitu. Nah, kalau yang bawah ini kan sudah dimodif kosong ya, modif polos itu untuk tempat sepeda motor. Tapi uniknya kalau di Dobon Solo di sini masih bagus ya dek 2-nya, sementara kan di Ciremai kan polos gitu aja. Selamat malam, mohon perhatian pada perwira dek, perwira mesin. Ini dek 5 sebelah kanan. Dek 5 KM Dobon Solo itu kan masih terlihat ya kamar kelas. Ini juga kamar kelas di sini. Kalau di Ciremai kan ini ruangnya kosong ya, polos gitu.
toilet. Oh ya, ini petanya ya. Ini kelas semua nih. Kelas. Sementara di sini, dari sini ke belakang, di sinilah sampai sini itu kelas ekonomi. Dulu kan masih ada ini bagian belakang. Sekarang bagian belakang ini sudah dipotong untuk tempat kontainer ya. Jadi bagian yang ini dari sini ke sini itu sudah dipotong menjadi tempat kontainer gitu. Ini juga dulu ya kan, dari sini ke sini itu kan ruang ini ya, ekonomi ya, 1, 2, 3 ya. Itu sekarang sudah dipotong karena sudah menjadi kardek atau tempat kendaraan. Jadi tinggal tersisa bagian depan, separuh depan, sama bagian belakang ini yang tersisa gitu. Ini Dobon Solo ya. Kalau Ciremai kan ini bagian ininya di Dek 5 ini kan kosong ini, betul-betul habis dipotong ini gitu. Kalau nggak percaya coba aja kalian lihat di video saya yang KM Ciremai ya gitu. Oh ya, dari tadi kan kita kasih lihat kamar kelas kan ya. Sekarang kita ke ekonomi. Ini bentuknya masih serupa dengan di Ciremai. Hanya saja yang membedakannya itu adalah warna lantainya. Ya, di sini warna hijau. Kalau di Ciremai warna apa ya? Lupa. Coba kalian cek aja di video saya waktu Ciremai di Galangan Dok. Kalau di sini AC-nya dingin ya, masih dingin walaupun di sini cukup ramai penumpang. Tapi AC-nya masih berasa dingin ya, masih berasa dingin. Tung ini ada termometernya ini. 26 derajat Celcius. Jadi masih lumayan dingin lah. Walah, jebol. Ini yang jadi pertanyaan ini, kenapa bisa sampai jebol ya? Seharusnya kan, sorry ya, berat manusia kan tidak bisa lebih dari 500 kilo ya. Saya aja yang beratnya 115 kilo aja tidur di bagian dek ekonomi ini aja nggak sampai jebol begini loh. Ya, berarti kemungkinan penumpang letakkan barang atau membanting barang-barang bawaannya di ini seat ekonomi sehingga seatnya ini jebol ya. Karena jika ini ya dipakai akal sehat, manusia dengan berat 150 aja nggak bakal begini kejadiannya ya. Contohnya saya 115 kilo aja nggak bakal jebol seperti ini. Ini sih udah keterlaluan penumpangnya nih. Tuh, ini harusnya nggak kayak gini nih. Nah, apalagi yang begini nih. Nah, ini yang salah ini. Barang harusnya di bawah bukan di atas. Sementara kan di atas ada tempat ini seperti ini ya, tempat koper gitu. Terus dikasih sedikit highlight warna terang kayak gini nih. Oh, ini lebih sedikit ya, lebih kecil dia. Kalau Ciremai kan ini ada kosongnya bagian seatnya di sini. Oke, jadi begini ya.
berarti masih lebih luas Ciremai ya di bagian deck 5 belakang. Ya ini kan seperti ini bentuk polanya. Oh di Ciremai kan masih ada di sini tempat seat ekonominya di sini kalau tidak salah. Tapi secara keseluruhan sih masih tetap sama ya, karena kan sister ship kembaran gitu. Cuman bedanya tata peletakannya aja setelah renovasi. Iya, renovasi 3-in-1 di Singapura. Wah, ini bagus ini. Ini secara keseluruhan kalau yang bagian ini memang masih mirip dengan Ciremai. Kita ke bawah ya. Ini ada petunjuk ya, pengambilan makanan penumpang. Ini keren ya, banyak tulisan welcome to KM Dobon Solo. Cuman kalau ini tulisannya nggak bisa kebaca ya, kurang jelas gitu. Ini deck 4. Pengambilan makan itu di sebelah sini, sebelah kiri. Oh, di sini masih ada seat ekonomi ya. Kalau di Ciremai kan dia pintu keluar ini kan langsung dia ketutup ini, ditutup. Terus ini kan ditutup semua. Tidak ada bagian ekonomi. Sementara di sini masih ada. Oke, jadi bedanya di sini ya. Dan kalau di Ciremai kan ini sudah ditutup jadi ruang kardek. Ini masih ada seat untuk penumpang ini. Itu ada bagian informasi deck 4 itu. Selatan mau aman. Masih ada ya. Ini tempat air panasnya juga ada di sini. Ini pintu kanan belakang KM Dobon Solo. Ini gandrum, tempat penyimpanan bahan makanan. Itu bahan makanan itu untuk penumpang ya, bukan untuk yang dijual-jual. Oh, ini deck 4 ekonomi belakang. Kalau di Ciremai kan kalau nggak salah masih ada dia dibikin seatnya di sini, sementara di sini kan kosong ya. Jadi di sini kosong plontos begini. Oh ya, ini toiletnya kan di sini ya. Kalau di Ciremai dia pasang pintu di samping sini, Jadi bedanya cuma peletakan pintunya aja sih, tapi posisinya juga sama. Oh, kecil begini ya. Lumayan lah. Sekarang di tempat kiri. Ini juga sama ya. Di sebelah kiri, kalau di Ciremai kan ini ada berjejer tempat seat ya. Tempat seat, sementara ini kosong ya. Ya mungkin karena
beda rancangan ini ya, renovasinya itu. Ini juga pintunya, letak pintunya kalau di Ciremai kan di samping sini, Dobon Solo di belakang begini. Ini dapur, bukan dapur kali ini ya, tapi pantry untuk tempat masak apa makanan penumpang. Ini deck 3. Oh sama ya, sama dengan Ciremai, polanya juga sama. Ini ada 1, 2. Cynthia, kamu tolong dong bicara sama Sarla supaya dia tidak mengubah cerai. Agak gelap ya sini ya. Siapa yang jebol ini? Di sini tidak terlalu panas, cukup dingin. Secara keseluruhan memang mirip ya, tidak ada yang beda. Mungkin di bagian ininya aja. Oke. Belakang tempat pengumpulan sampah. Di Dobon Solo tidak ada kerangkeng atau pintu besi yang menghalangi atau menutup untuk akses ke Palka. Bentuknya seperti ini. Ini beda sekali ya dengan Ciremai. Kalau Ciremai kan semua ini lantainya kayu. Kalau ini di beton ini, dikasih apa? Besi. Ya. Jadi lantai di sini beda sekali dengan Ciremai. Kalau Ciremai kan dia full kayu di sini, sementara di sini tidak. Oh ya, satu hal yang sedikit mengganggu di sini yaitu bau pesing. Ini bau sekali di sini. Ini kayaknya penumpangnya doyan kencing di sini. Bau sekali di sini. Nah, apalagi ini kita curiga ini air kencing ini. Ini bau sekali soalnya. Bau pesing. Gak tahu kenapa ya penumpang doyan sekali buang air kencing di sini. Bau sekali ini di sini. Jadi bentuknya seperti ini ya bagian depannya. Bentuk depannya seperti Ciremai tapi beda ya. Bedanya cuma di lantai. Kalau Ciremai tidak bau pesing seperti di sini. Nggak tahu kenapa penumpangnya doyan sekali buang kencing di sini. Bau sekali. Ini bagian Palka. Ini ada mesin. Ada ini ya, barang curah juga. Oke, ini sekarang speednya 15 knot karena dibantu dorong arus dari belakang dan angin juga dari arah belakang.
Jadi speed kapal ini bertambah 1-2 knot dari biasanya. Ini dari arah timur ke arah barat. Tapi kalau nanti dari arah barat ke arah timur mungkin speednya turun sekitar 12-13 knot karena pastinya lawan arah arus di bawah laut dan juga lawan arah angin. Kita di tangga tengah. Pintu mengarah ke dek ekonomi ya. Tapi kenapa ya selalu ada coret-coretan di dinding kapal padahal sudah dilarang keras untuk mencoret dinding kapal. Ini kan norak banget ya. Ini lagi ada pembersihan dek luar. Ini tangga gangway kanan. Oke, kita masuk ke dalam. Ada laut di depan. Dan berhati-hati, jangan berdesak-desakan, perhatikan barang bawaannya, jangan sampai ketinggalan atau tertukar di atas kapal. Atas nama direksi PT Perni Nakoda beserta seluruh anak buah kapal mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda berlayar bersama kapal penumpang Dobon Solo. Apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda dalam pelayaran, kami mohon dimaafkan. Akhirnya kami ucapkan selamat tiba di tempat tujuan dan alamat masing-masing. Dan sampai berjumpa lagi pada pelayaran dengan KM Dobon Solo yang akan datang. Terima kasih dan selamat jalan.